Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita masuk ke part 2 dari penjelasan buku Kaya versi terbaru edisi 2024. Buat kalian yang belum nonton bagian pertama, jangan lupa cek dulu ya, biar nyambung. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini dia tampilan sampul buku Kaya versi 2024. Warna sampulnya masih sama, hanya warna pinknya sekarang terlihat lebih cerah dan mencolok dibanding versi sebelumnya. Sampulnya kini lebih tebal, begitu juga dengan isi bukunya yang semakin padat. Pada bagian bawah buku akan berisi nama ibu, tempat dikeluarkannya oleh fasilitas kesehatan, tanggal dikeluarkannya, kabupaten atau kota serta provinsi fasilitas kesehatan tersebut. Dan buku ini dibawa setiap kali mengunjungi posyandu, fasilitas kesehatan, kelas ibu, BKB, dan PAUD. Buku ini digunakan dari masa kehamilan sampai anak berumur 6 tahun. Sekarang kita coba melangkah ke bagian isi bukunya. Kita mulai dari halaman pertama. Halaman pertama berisi identitas, di mana bagian atas diisi oleh ibu dan bagian bawah diisi oleh tenaga kesehatan. Untuk bagian yang diisi oleh ibu, identitas ibu dan suami diisi saat pertama kali mendapatkan buku KIA. Dan untuk identitas anak diisi setelah ibu bersalin. Adapun identitasnya antara lain berupa data pribadi, pembiayaan lain, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk bagian yang diisi oleh tenaga kesehatan, berisi riwayat singkat kesehatan ibu, yang datanya diperoleh dari hasil anamnesis ke ibu. Sekarang kita masuk ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini ada daftar isi. Dari sini kita bisa lihat garis besar, lembar yang harus diisi untuk ibu, dan lembar yang harus diisi untuk anak. Garis besar materi yang bakal dibahas di buku ini antara lain: yang pertama, perjalanan menjadi seorang ibu, yang dimulai dari kehamilan, melahirkan, setelah melahirkan, dan menyusui. Yang kedua, perjalanan anak, mulai dari usia 0 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 12 sampai 24 bulan, dan 2 sampai 6 tahun. Yang ketiga, berisikan informasi umum seputar kesehatan ibu dan anak. Dan bagian keempat berisikan pengukuran dan pencatatan oleh tenaga kesehatan, yang terdiri dari pencatatan ibu dan pencatatan anak. Oke, lanjut ke halaman ketiga. Di halaman ini kita sudah masuk di perjalanan menjadi seorang ibu. Next, kita ke halaman 4. Di bagian atas halaman ini ada warna merah, yang jadi penanda kalau kita udah masuk ke pembahasan tentang masa kehamilan. Jadi, tiap warna di buku ini punya makna sendiri. 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, yang terdiri dari 270 hari selama bayi dalam kandungan dan 730 hari atau 2 tahun pertama kehidupan anak setelah dilahirkan. Halaman ini kita bisa melihat pertumbuhan anak dari usia 1 hingga 9 bulan dan perkembangan otak anak. Volume otak anak saat lahir sudah mencapai 25% dan akan bertambah sebanyak 45% di usia 0 sampai 1 tahun. Dan di usia 1 sampai 3 tahun akan bertambah sebanyak 15%. Kecukupan asupan gizi perlu diperhatikan, tidak hanya pada masa ini saja, tapi mulai dari calon pengantin, calon ibu, bayi dalam kandungan, hingga anak.
Lanjut ke halaman 5. Kehamilan itu masa emas buat ibu. Di masa ini, ibu nungguin si kecil hadir ke dunia. Makanya, penting banget buat jaga kesehatan dan rutin periksa ke dokter atau bidan. Minimal 6 kali ya. Selama hamil, tubuh ibu bakal berubah. Berat badan naik 15-18 kg, tergantung kondisi sebelumnya. Yang harus dilakukan ibu selama hamil, antara lain datang periksa sejak awal kehamilan. Makan lebih banyak tapi tetap sehat. Hindari kopi berlebihan, alkohol, dan rokok. Minum vitamin dan tablet tambah darah tiap hari, dan kenali tanda-tanda bahaya dan segera ke vaskes kalau ada yang nggak beres. Kenapa semua itu penting? Biar ibu dan bayi tetap sehat, lahiran aman, dan bayi lahir cukup bulan, dengan berat dan panjang yang ideal. Oh iya, ada juga layanan gratis loh buat ibu hamil, seperti pemeriksaan USG, vitamin, dan kelas ibu hamil. Selanjutnya kita ke halaman 6. Nah, kita masuk usia kehamilan 1-3 bulan. Trimester 1 itu masa penting banget. Di 3 bulan pertama kehamilan, tubuh ibu dan janin mulai mengalami banyak perubahan. Janin mulai terbentuk. Ukurannya dari sebesar biji beras sampai jeruk nipis. Bagian tubuh penting kayak otak dan organ lainnya mulai muncul. Ibu juga bakal ngalamin mual, muntah, lelah. Biasa banget di awal kehamilan. Berat badan naik sekitar 1-3 kg. Yang perlu dilakukan ibu saat usia trimester 1, minimal 1 kali periksa ke dokter atau bidan. Udah lengkap dengan USG. Makan lebih banyak, tapi tetap sehat. Minum tablet tambah darah setiap hari, dan kenali tanda bahaya dan segera ke fasilitas kesehatan kalau ada masalah. Kenapa penting banget? Lagi-lagi nih, biar kondisi ibu dan janin terus sehat, dan supaya bisa cepat ditangani kalau ada yang beresiko. Nah, soal makan nih. Ibu hamil butuh porsi tambahan. Nasi atau makanan pokok sebanyak 5 porsi. Untuk protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan sebanyak 4 porsi. Minyak atau lemak sebanyak 5 porsi. Dan gula sebanyak 2 porsi. Yang perlu diingat, batasi konsumsi garam paling banyak 1 sendok teh per harinya. Dan jangan lupa nih, minum air putih 8-12 gelas per hari. Selanjutnya kita ke halaman 7. Halaman ini khusus buat ngingetin ibu hamil supaya nggak lupa minum tablet tambah darah setiap hari. Tablet itu penting banget buat mencegah anemia atau kurang darah yang bisa berbahaya buat ibu dan janin. Apa sih isi halaman ini? Ini semacam checklist harian yang diisi sendiri oleh ibu atau pendamping. Tiap kotak mewakili 1 hari dalam sebulan. Tinggal dicentang aja kalau sudah minum tablet tambah darah hari itu. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Tunggu video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.